Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sekian ayat di dalam Al-Quran yang mirip dengan ayat ini. Ada 5 ayat yang mirip yang kita cantumkan di sini. Di antaranya di surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Syahidnya jelas, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan dan juga Allah menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya. Di surat An-Nahl ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'd fir rizqi faman ladzina fuddilu biraddi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa'. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebahagian yang lain dalam masalah rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu.
Maka kata Allah, afa bi ni'matillahi yajhadun? Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Jadi manusia ketika berkelimpahan cenderung pelit dan kikir. Itu kebanyakan manusia. Dengan kata lain, mereka tidak mensyukuri nikmat keberlimpahan. Di surat Al-Ankabut ayat ke-62, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki baginya. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Ayat yang lainnya ada di surat Az-Zumar ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah Ta'ala melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki, bagi siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ayat yang lainnya di surat Saba ayat 36. Allah berfirman, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi yang ngatur urusan rezeki, melapangkan atau menyempitkan, itu kuasanya Allah. Maka kita ambil pelajaran dari ayat-ayat yang banyak seperti ini, bahwa banyaknya ayat yang menjelaskan tentang masalah ini memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa hanya Allah yang kuasa untuk membagi-bagi rezeki sesuai dengan kehendaknya. Dengan kata lain, itu mau-maunya Allah. Jangan apa, Bu? Jangan diprotes. Itu mau-maunya Allah. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jadi urusan rezeki ini kuasanya Allah. Ya sudah, manusia jangan protes. Sehingga kaya dan miskinnya seseorang sejatinya merupakan bentuk ujian, bentuk keadilan Allah atas para hambanya. Makanya nanti di penghujung ayat ini, Asy-Syura ayat 27, Allah mengakhiri ayat itu dengan innahu bi ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Dia maha mengetahui keadaan para hambanya, lagi maha melihat. Allah maha tahu apa yang pantas bagi diri kita. Tugas kita ikhtiar semaksimal mungkin yang Allah mudahkan bagi kita. Adapun hasilnya itu urusan Allah. Ikhtiar
mencari yang halal, mencari yang thayyib, kemudian doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara doa yang diajarkan adalah minta harta yang banyak dan keberkahan dari harta yang Allah berikan kepada kita. Itu tugas kita. Ya, adapun segimananya, sekadar apanya ukuran rezeki yang Allah jatahkan untuk diri kita, itu kuasanya Allah, mau-maunya Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada kalanya tidak berkelimpahannya harta pada diri kita, itu ternyata yang lebih baik bagi kita. Makanya kan Allah khabir, basir. Allah yang maha tahu dengan sangat teliti, Allah yang maha melihat. Berarti kan tugas manusia tinggal apa, Bu? Ya ridho saja. Tugas dan kewajiban kita itu qanaah dan ridho atas jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita qanaah, ridho dengan jatah pemberian Allah, lapangnya rezeki bisa kita syukuri, sempitnya rezeki bisa kita sabari. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Karena bisa jadi kekayaan itu istidraj dari Allah, bisa jadi pula miskin itu sebagai hukuman atas dosa. Dan begitu. Dan dua-duanya, apakah lapang ataukah sempit rezeki, dua-duanya sebetulnya sama-sama soal ujian dari Allah. Ya Ibu, dua-duanya soal ujian yang mesti kita jawab dengan benar supaya kita lulus. Maka kelapangan disyukuri, kesempitan itu disabari. Sudah tugas kita itu. Jangan kelapangan disombongi, kesempitan dikeluhi. Itu yang salah jawabannya. Jadi kalau orang dikasih soal keberlimpahan, kok dia malah sombong, pertantang pertenteng, semakin kaya semakin pelit pedit, maka dia salah di dalam menjawab soal tadi. Kalau kemudian soal ujiannya berupa kesempitan rezeki, kok malah berkeluh kesah, ngomel-ngomel, protes, tidak terima, suudzon kepada Allah, atau bahkan mohon maaf sebagian orang sudah miskin sombong. Orang kaya sombong wajar, wajib dihajar. Ini sudah miskin sombong. Ada Bu miskin sombong ada? Ada. Ya. Sudah miskin gak mau sholat, sudah miskin gak mau ngaji, gak mau belajar, dinasehatin, tak terima. Nah ada orang sudah miskin sombong, ini lebih parah lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu ya. Sengaja kita sedikit berpanjang-panjang di sini karena konsep rezeki itu penting dipahami, Ibu ya. Banyak orang itu yang riweuh hidupnya karena nggak paham konsep rezeki. Ibu pernah lihat orang berkelimpahan tapi hidupnya ruwet aja? Pernah lihat Bu? Makin kaya makin pusing, makin stres. Ya. Rambutnya makin botak. Bukan hanya beruban, makin botak. Kalau kita ya yang ngebayangin, kok rugi banget ya, begitu.
sudah kaya raya tapi kok masih stres. Ya. Orang itu kan mengejar kekayaan kan supaya tidak stres, kan begitu Bu? Tapi kenapa semakin kaya semakin stres? Ini apa yang salah ini? Nah itu penting ini, karena zaman sekarang banyak orang stres. Ini sekarang saja kan lagi musim stres ini. Ada orang mau pelesiran, kemana Pak? Mau piknik Ustadz, kemana? Ke Jawa. Ya suntuk di Balikpapan terus, ngilangin stres lah. Oh berarti yang jalan-jalan itu orang-orang stres. Ya. Alhamdulillah Bu, kita nggak jalan-jalan berarti tidak stres. Bersyukur. Ya. Ternyata orang-orang yang wisata itu orang-orang stres. Karena mereka berwisata menghilangkan stres. Nanti itu pulang dari piknik stres lagi itu. Ya. Malah tambah kanker gitu. Kantongnya kering. Jadi nikmati aja hidup itu. Orang-orang pada pelesiran, Masya Allah, ada yang ke sana, ada yang kemari. Ya bersyukur aja. Musim liburan kita juga dari dulu liburan terus ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi penting memahami konsep rezeki ini. Lihat ya, orang kalau di poin satu ini saja, ayat-ayat yang begitu banyak tadi, Allah menegaskan bahwa ternyata hanya Allah yang kuasa melapangkan dan menyempitkan rezeki. Di sini saja sudah tenang. Kalau kita paham konsep pertama ini saja, itu sudah menenangkan batin. Kita ditakdirkan jadi orang kaya, kayaknya kaya yang bersyukur, diuji dengan kemiskinan, miskin yang sabar. Oh udah tenang. Dan ketenangan ini sejatinya lahir dari keimanan. Dia paham tauhidur rububiyah. La razziqa illallah. Tidak ada yang kuasa memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Itu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, dari ayat ini, walau basatallahu rizqa li ibadihi, kita bisa memahami bahwa Allah lah Ar-Razzaq. Penetapan Allah sebagai Ar-Razzaq, Zat yang maha memberi rezeki. Allah sebagai Ar-Razzaq ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan juga akal yang sehat. Dalil dari Al-Quran, kita ambil satu saja. Surat Saba ayat 24. Allah berfirman, Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah. Katakanlah siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Maka katakanlah Allah. Ayat yang semisal ini banyak. Ya, bisa dilihat di surat Yunus ayat 31, Adz-Dzariyat ayat 58. Al-Jumu'ah ayat ke-11 dan masih banyak lagi. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik.
kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari pula. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari pula. Berarti 40 kali 3, 120 hari sama dengan 4 bulan. Setelah 4 bulan ini, tsumma yursalu ilaihil malak, diutuslah kepadanya seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh, lalu ditiupkan padanya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Di antaranya bikat birizkihi, menetapkan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyun aw sa'id, kecelakaan dan kebahagiaannya. Ini sudah dicatat saat manusia di rahim ibunya. Jadi ketetapan rezekinya sudah ada. Dan ketetapan rezeki ini baru akan habis saat manusia itu mati. Berarti kalau kita masih hidup, jatah rezeki kita itu masih ada. Ya, hidupnya kita saja sejatinya itu kan rezeki. Taib. Adapun dalil akal jelas bahwa sesungguhnya tidak mungkin manusia dapat melangsungkan kehidupannya di dunia melainkan dengan asupan makanan dan minuman. Sedangkan keduanya adalah ciptaan Allah. Berarti Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih makanan dan minuman. Surat Al-Waqi'ah ayat 63 sampai 70. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutama wa dhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kata Allah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. Ini Allah sering mengajak kita berfikir, bertafakur, menggunakan akal sehat kita. Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Ada petani di sini? Tidak ada. Balikpapan susah nyari petani. Di Balikpapan itu semuanya bos. Ketemu orang saja kan dipanggilnya, hei bosku. Kemana bosku? Jadi petani itu kurang keren. Ya, kalau para petani, Masya Allah Ibu, ini diajak kita berpikir tentang apa yang ditanam. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Petani itu merasa enggak menumbuhkan. Enggak. Petani hanya menanam, merawat, menyemai, merawat, menyirami, memupuk, kan begitu ya? Barakallahu fikum. Siapa yang numbuhkan? Allah Azza wa Jalla. Kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang sambil berkata sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan hasil apa-apa. Coba tanaman itu kalau manusia yang menumbuhkannya, kira-kira ada enggak namanya gagal panen? Enggak ada, wong manusia yang kuasa menumbuhkannya. Ketika ada istilah gagal panen, itu menunjukkan bahwa bukan manusia yang menumbuhkan tanaman itu. Tapi siapa? Allah Azza wa Jalla dengan izin dan kudratnya. Makanya Masya Allah,
profesi petani itu ya termasuk profesi yang sangat-sangat berpeluang besar untuk melatih yang namanya ketawakalan. Tawakal, sabar, berharap kepada Allah. Beda dengan orang-orang yang di zona nyaman. Pokoknya tanggal muda ada yang masuk aja begitu. Ya. Kalau petani kan enggak, Ibu. Ya. Petani termasuk pedagang, gitu ya. Masya Allah, lebih besar peluang untuk dia melatih tawakalnya. Maka kemudian kata Allah, terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Sesuatu yang ditanam itu nantinya jadi makanan, kan begitu ya? Baik makanan bagi manusia, bahkan makanan untuk binatang. Yang nanti binatang ini juga dimakan oleh manusia. Nah berikutnya Allah membawa kita untuk mentafakuri apa yang kita minum. Air yang kamu minum. Apa kata Allah? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Ini diajak berpikir. Gak ada manusia yang kuasa menurunkan air hujan. Allah yang kuasa. Wong Ibu sudah gelap saja di tempat kita. Tiba-tiba hujannya bukan di tempat kita. Ya, malah di tempat lain. Kadang sedang panas, ya, matahari mencorot begitu. Ternyata turun hujan. Ya, hujan apa namanya, Bu? Hujan poyan. Ya, kalau kata orang barat hujan poyan. Ya, hujan tapi terik matahari. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu kan Allah yang kuasa. Kapan Allah menahannya? Kapan Allah mau menurunkannya? Di wilayah mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkannya? Mendungnya di sini belum tentu turunnya di sini. Bisa jadi ketebak angin, ya. Mendungnya di sini ternyata hujannya di kilo 6. Kan bisa jadi. Berarti Allah yang kuasa untuk menurunkan air hujan itu sehingga bermanfaat bagi manusia. Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan air hujan itu asin. Ya, sebagaimana Allah kuasa menjadikan air laut itu asin. Ya. Kenapa air laut asin? Yaitu kuasanya Allah. Kenapa air hujan tawar? Itu juga kuasanya Allah. Semua itu dalam rangka supaya manusia itu bersyukur atas nikmat makanan dan nikmat minuman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semua dalil-dalil ini, baik dari Quran, dari hadis maupun dari akal, menunjukkan kepada kita bahwa hanya Allah lah Ar-Razik, zat yang maha memberikan rezeki. Baik, berikutnya rezeki itu apa? Nah, di sini kita nukilkan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Perhatikan, ini rezeki nih. Rezeki itu kullu ma yantafi'u bihi. Sawa'an kana madiyan kal amwali min dhahabin wa fiddatin wa hayawan wa zuru'. Ya. Wa thimar wa aqar. Wa kullu ma huwa ma'kul wa mat'um wa malbus wa mashrub wa maskun wa nahwu dzalik. Segala sesuatu yang bermanfaat, baik berupa materi,
seperti harta yang mencakup emas, perak, hewan ternak, perkebunan, ada tanaman, pohon-pohonan, buah-buahan. Kemudian maskun, tempat tinggal, tanah, properti, termasuk makul, semua jenis makanan, minuman, pakaian, malbus, rumah tempat tinggal, dan lain sebagainya. Itu materi yang bermanfaat. Baik, Ibu. Dari rezeki yang berupa materi ini punya semua, Bu? Mas punya, Bu? Alhamdulillah. 80 kilo Ustadz ada di rumah. Ya. Mas ya. Perak punya. Hewan ternak nggak ada. Kebunnya nggak ada, tapi alhamdulillah buah-buahan penuh Ustadz ada di kulkas. Ya. Alhamdulillah. Akar ini tanah atau properti. Ada, Bu? Alhamdulillah. Disyukuri. Kalau yang disebutkan itu ada, alhamdulillah, disyukuri. Kalau yang tidak ada, innalillah. Tidak ada, alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu ya. Pakaian ada pakaian, alhamdulillah. Minuman, alhamdulillah. Rumah tempat tinggal, alhamdulillah. Nah, itu materi, rezeki yang sifatnya materi. Nah, ternyata rezeki itu bukan itu saja. Makanya dijelasin lagi nih. Aukana maknawiyan, sesuatu yang bermanfaat berupa maknawi. Berarti non materi. Ya, seperti apa? Kal ma'arif. Pengetahuan. Punya pengetahuan, Ibu? Alhamdulillah. Ya, zaman sekarang apa yang susah untuk mengetahui sesuatu, gitu kan? Media begitu mudah. Ya. Kejadian di luar Indonesia saja kita hitungan detik bisa tahu. Begitu kan? Ma'arif, pengetahuan. Sekarang mudah diakses. Gitu ya. Ibu mau ngerjain apa saja, sekarang itu mudah, kan begitu ya? Cara bikin tali sepatu saja, itu ada itu. Tinggal buka aja, klik keluar semua. Ya. Ma'arif. Ulum. Ilmu itu juga rezeki. Kalau ibu punya ilmu itu rezeki. Alhamdulillah. Wal manzilah, pangkat Ibu. Ibu punya pangkat enggak? Masya Allah, ya. Apa jabatan Ibu? Alhamdulillah Ustaz, saya pimpinan. Ya. Pimpinan apa? Pimpinan di rumah pertama suami, gitu ya. Kan pimpinannya adalah istrinya. Wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha, kan begitu. Seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Berarti manzilah ada. Atau ya setidaknya ibu RT begitu ya. Atau misalkan admin majelis taklim, ketua yayasan, atau apapun itu. Nah, itu masuk pangkat. Atau barangkali di sini ada ibu pejabat, begitu ya. Ada ibu pejabat, Masya Allah. Itu manzilah, itu juga rezeki. Wal jah itu kedudukan, kehormatan. Ya sama, pangkat, jabatan.
sultan, kekuasaan. Ya, itu satu paket ya. Manzilah, jah dan sultan. Wal aqal, akal pikiran. Ibu secara rehat akalnya alhamdulillah. Ya, kalau tidak sehat mungkin ada di RSJ sana. Ya. Alhamdulillah akal kita sehat, akal waras. Wa zaka, cerdas. Ibu cerdas tidak? Alhamdulillah Ustadz. Ya, ya loading lah berapa detik, tapi masih paham kok. Gitu kan. Nah, itu cerdas. Kadang ada orang saking cerdasnya dia tahu, Ustadz pasti mau bahas ini nih. Pasti mau bahas ini nih. Padahal Ustadznya belum ngomong. Nah, itu saking cerdasnya. Zaka. Dan penting ya, zaka itu modal belajar. Harus cerdas. Orang belajar itu harus cerdas. Ya jangan lelet. Wa husnil khuluq, akhlak yang baik. Itu ternyata juga rezeki. Apalagi Bu, kemudahan ibadah, kesolehan, ketakwaan, iman. Itu rezeki-rezeki maknawi. Yang bisa jadi rezeki maknawi ini lebih besar, lebih mulia, lebih berharga daripada rezeki madi. Daripada rezeki berupa materi. Begitu. Jadi, Masya Allah, kalau kita paham makna rezeki ini, gak ada yang dikhawatirkan tentang rezeki. Gak ada yang dikhawatirkan tentang rezeki. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf, orang menyekolahkan anaknya pengen apa Bu? Ya. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya, kalau kamu gak sekolah nanti kamu kerja apa nak? Kan begitu Ibu. Jadi ini sekolah ini mau nuntut ilmu atau mau cari kerjaan? Kamu kalau nggak sekolah, mau kayak apa kamu dapat rezeki? Oh itu harus belajar lagi tauhidnya. Ibu yang dirahmati Allah. Ini perhatikan. Ya. Anak itu kita sekolahkan, anak itu kita didik supaya dia jadi anak soleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya setelah dia berbakti, mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu. Nah ini diperhatikan. Dan sumber rezeki itu bukan dari situ saja kan. Ibu, mohon maaf, banyak sarjana pengangguran. Saya dulu punya teman. Dia sambil kuliah sambil bisnis di Bandung. Bisnisnya itu apa namanya ini? Bimbel. Ya. Bimbingan belajar. Kan kalau di lingkungan kampus itu prospek lah begitu ya. Beliau cerita, itu yang daftar S2. Yang bikin bisnis itu S1 aja belum lulus. Yang daftar ke dia S2, bahkan ada yang sedang doktoral S3. Jadi karyawannya. Ya. Itu langsung teman kita ini cerita ke saya. Masya Allah Ibu. Jadi S2 jadi bawahannya yang baru S3. SD, SMP, SMA. Gitu. Karena dia S1-nya saja baru 2 semester apa 3 semester ketiga. Karyawannya S2. Ya sama mahasiswa S3. Masya Allah. Harusnya kan Ibu orang yang lebih tinggi titelnya. Tapi kan rezeki itu kuasanya Allah. Malah dia yang ngasih apa? Yang ngasih gaji ke orang yang titelnya lebih tinggi. Itu bahwa rezeki ini kuasa Allah. Dan rezeki ini bukan sekedar materi.
Ada rezeki maknawi yang sering diabaikan manusia. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ada orang pendidikannya tinggi tapi akhlaknya enggak ada. Ya. Akhlaknya enggak ada. Apakah dia jadi mulia, jadi tinggi? Tidak. Dihina sama orang. Ya. Dihina sama orang. Tinggi pangkat jabatannya. Ya. Tapi dihina sama orang. Direndahkan sama orang. Gara-gara dia yang merendahkan dirinya sendiri. Dengan tingkah lakunya yang konyol. Taib. Kemudian berikutnya, wasawa'an kana ma yantafi'u bihi fid dunya wa huwa ma dzakarnahu aw yantafi'u bihi fil akhirati wa huwa ridwanullahi ta'ala wa thawabuhu wa na'imul jannah wa nahu dzalika mimma akhbarana Allah ta'ala bih. Baik rezeki itu bermanfaat dalam kehidupan dunia seperti yang sudah dipaparkan, atau juga bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Nah itu juga rezeki. Kalau kita jadi orang yang diridhai Allah, kita jadi orang yang mendapatkan pahala berlimpah di sisi Allah, kita menjadi orang yang mendapatkan nikmat surga, dimudahkan perjalanan kita setelah kita dibangkitkan sampai kita mudah masuk ke dalam surga Allah, finish dengan selamat. Ini juga hakikatnya semuanya rezeki. Nah, yang menjadikan kita itu mudah untuk selamat sampai di surga Allah di kehidupan akhirat nanti, jelas rezeki yang Allah berikan di dunia itu harus menjadi wasilah sebagai bekal kita untuk perjalanan panjang di kehidupan akhirat. Jadi sehatnya dipakai taat, hartanya dipakai sedekah, begitu. Nikmat amannya dipakai dia untuk nyaman beribadah kepada Allah. Waktunya tidak dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena itu semua menunjang kemudahannya ya di kehidupan akhirat untuk bisa selamat sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah cakupan daripada makna rezeki yang mesti kita pahami. Ya Ibu. Jadi bukan urusan materi dunia saja. Ya. Sehat itu rezeki enggak Ibu? Rezeki. Ya. Orang sudah sehat, mulia hidupnya, nyaman hidupnya. Ya. Itu rezeki. Rasa aman juga rezeki kan? Aman diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, negara kita, punya bekal untuk kehidupan kita minimal untuk hari ini saja. Itu juga sudah merupakan rezeki. Jadi luas cakupan rezeki ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tiga faidah lagi kita lanjutkan di kesempatan berikutnya insyaallah. Masih 3 faidah ya. Baik Ibu, sampai di sini dulu.